jemaat Tuhan. Saya yakin kuasa Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bersama kita saat ini. Kita mau puji namanya lebih lagi. Kita mau naikkan syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan setiap kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baik, kasih-Nya begitu besar untuk setiap kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Sebab dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kau puji Dia lebih lagi, sebab hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Kita mau pujikan pujian ini sama-sama. Lebih lagi untuk Tuhan. Kita akan sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku, lindungiku dari segala
mau siapkan hati kita. Saya yakin tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita pakai waktu ini, kita mau sama-sama merenungkan banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan buat kita. Hal-hal kecil yang sudah Tuhan lakukan untuk kebaikan hidup kita. Kita mau lebih lagi. Sebab Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
kebaikanmu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Iya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah secara online dan biarlah semangat kita, gairah kita tetap dalam menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua rindu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting berkaitan dengan situasi dan kondisi yang saat ini sementara kita hadapi. Dan puji Tuhan, berita yang saat ini tersebar untuk Jawa Timur sudah mulai membaik, walaupun kurvanya masih belum turun, tetapi kita percaya dan yakin bahwa sebentar lagi situasi, kondisi makin lama makin baik, makin bagus, dan saya yakin dan percaya semuanya akan berangsur-angsur pulih di dalam nama Yesus. Ya, puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Yunus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Yunus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Yunus pasal 4 ayat yang ketiga. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, sekali lagi saya ingin membacakan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus mengucapkan kata-kata ini merupakan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yunus setelah dia berkhotbah kepada seluruh bangsa di kota Nineve itu. Jadi setelah dia berkhotbah di kota Nineve, maka ujungnya dia mengucapkan kalimat ini. Dia menyampaikan bahwa sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Nah, kalau kita mau lihat pribadi Yunus, siapa Yunus ini? Yunus ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Dia bukan hanya seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa, kemudian tiba-tiba dia muncul di Alkitab. Bukan. Ketika Yunus ini diangkat di dalam kisah Alkitab, maka Yunus ini merupakan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Makanya dia dikatakan nabi. Yunus ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang unik. Dia berbeda dengan Nabi Musa, dia berbeda dengan Nabi Yeremia, dia berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga dia cukup populer di dalam Alkitab. Dengan cerita dia masuk ditelan oleh ikan. Kemudian hari yang ketiga dia dimuntahkan ke kota Nineve. Nah, itu merupakan cerita yang paling unik di dalam Alkitab. Jadi Yunus ini merupakan seorang pribadi yang unik, yang ada hal yang sangat menonjol dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat Yunus, maka dia merupakan seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini, kenapa dia bisa mengeluarkan kalimat ini dan berkata, Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kalau saya melihat bahwa Yunus ketika dia mengucapkan kalimat ini merupakan sebuah kalimat frustasi. Sebuah kalimat tanda dia sudah menyerah. Sebuah kalimat tanda bahwa dia sudah nggak mampu lagi. Nah, kalau dia bisa mengucapkan ini lebih baik aku mati. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, pernah nggak dalam hidup kita ketika kita punya masalah kemudian kita mengucapkan kalimat ini? Pernah nggak ketika kita dalam pelayanan
Ketika kita mulai berjuang dalam pelayanan, kemudian kita mulai berkata, Tuhan, sekiranya lebih baik cabutlah nyawaku dan lebih baik aku mati daripada hidup. Pernah nggak kita mengucapkan ini? Atau pernah kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup berat sehingga kita mulai berkata, Tuhan lebih baik aku mati. Nah, pernah nggak kita mengucapkan itu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika Yunus mengucapkan ini merupakan kalimat frustasi dan dia merasa bahwa dia sudah nggak kuat, dia sudah nggak mampu. Ini Yunus. Padahal kalau kita melihat arti dari kata Yunus, Yunus itu arti katanya itu adalah Yonah. Yonah itu artinya merpati. Nah, apa itu merpati? Merpati itu artinya ketulusan. Merpati itu adalah kesetiaan. Merpati itu adalah kedamaian. Nah, itu lambang daripada merpati. Ketulusan, kesetiaan, kedamaian, perdamaian. Nah, itu merpati. Nah, kok berbeda dengan kisahnya Yunus? Yunus berbeda dengan arti namanya. Sedangkan arti namanya itu adalah kesetiaan, ketulusan, perdamaian. Sangat jauh berbeda. Tetapi kenyataan yang dihadapi, realitas yang dihadapi oleh Yunus, dia menghadapi situasi kondisi yang sangat sukar. Yang bagi dia itu adalah situasi kondisi yang begitu berat. Setelah dia berkhotbah dan mempertobatkan seluruh kota Niniwe, dia frustasi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa dia frustasi? Kenapa Yunus merasa kesal? Kenapa dia marah? Jadi dalam ayat ini sudah campur aduk yang ada di dalam hatinya. Dia sudah kesal, dia marah, frustasi, dan ujungnya dia menyerah. Nah, ini yang dihadapi oleh Yunus. Dan ketika saya mempelajari ayat ini, saya jujur, saya tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Saya pernah menghadapi dan bahkan ketika saya melewati masalah-masalah yang cukup berat dalam hidup, dalam pelayanan, saya tidak pernah mengeluarkan kalimat ini. Tapi Yunus, dia bisa mengeluarkan kalimat ini. Berarti saya bisa bayangkan saat itu Yunus itu yang dia hadapi situasi kondisi yang bercampur aduk, kesal, marah, dan frustasi, ujungnya dia menyerah. Dia merasa tidak apa-apa, sudah tidak kuat lagi. Nah, mengapa Yunus kesal, marah, dan dia menyerah, frustasi? Saya melihat ada berapa hal di sini. Yang pertama, kenapa Yunus bisa dia menyerah dalam situasi seperti ini sehingga dia berkata, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa Yunus bisa mengucapkan kalimat ini? Ternyata begini Bapak Saudara, karena Yunus punya agenda sendiri dalam hidupnya. Sekali lagi, yang pertama, karena Yunus punya rencana sendiri dalam hidupnya. Jadi Yunus ini tidak melakukan rencana Tuhan, tapi dia punya rencana sendiri. Dia punya agenda sendiri. Kenapa? Apa agendanya Yunus? Di dalam hatinya dia akan berkata begini. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, engkau harus pergi ke Niniwe, selamatkan Niniwe, berkhotbah di sana, selamatkan jiwa di sana, dan kota Niniwe pasti akan diselamatkan. Nah, di dalam pemikirannya Yunus, bahwa Niniwe ini adalah kota yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Kenapa demikian? Memang sejarahnya Niniwe itu begini Bapak Saudara. Niniwe ini adalah kota yang besar, kota raksasa, kota yang cukup terkenal pada waktu itu. Dia dikenal dengan kota yang sangat besar dan tentunya dosanya juga besar. Nah, jadi saking besarnya dosanya, maka Yunus ini merasa bahwa percuma untuk menginjil di sana. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa Niniwe ini adalah kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang cukup tinggi untuk pengamanan kota. Nah, setinggi tembok itu, dosa-dosa mereka itu lebih tinggi daripada tembok-tembok itu. Jadi artinya bahwa sebesar kota itu, setinggi tembok itu, dosa-dosa juga Niniwe itu lebih besar, lebih tinggi
dari tembok-tembok yang ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, berarti memang dosa daripada Niniwe ini cukup besar dan cukup berat. Dan di sana di Niniwe itu memang terkenal dengan orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Mereka ketika menghukum seseorang betul-betul mereka hukum, menyiksa orang itu sampai sangat menderita. Ketika ada orang yang mau dihukum mati, pokoknya dibuat bagaimana untuk dihukum seberat-berat apapun. Dan tidak ada hukuman mati yang lebih berat selain daripada kota Niniwe. Dan kejahatan yang ada pada saat itu lebih jahat dari semua bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Tidak ada yang menandingi kota Niniwe. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga Yunus merasa percuma aku melayani pelayanan di sana untuk menginjil Niniwe. Percuma, mana mungkin bangsa yang kejam, bangsa yang besar, yang tidak punya belas kasihan, tidak mungkin mereka mau untuk mendengar khotbah saya. Itu yang ada di dalam hati daripada Yunus. Kemudian selain itu Yunus juga merasa bahwa selain percuma untuk menginjil di sana, dia juga jujur mungkin dia merasa takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kejamnya kota Niniwe begitu luar biasanya sehingga kalau dia pergi ke sana bisa jadi dia bukan didengar khotbahnya tetapi langsung disembelih. Maka Yunus mengambil keputusan, aku tidak mau ke Niniwe. Aku punya rencana sendiri. Aku mau lari ke Tarsus. Nah, jadi yang ada dalam hati Yunus, percuma aku ngomong Injil. Kemudian dia juga merasa takut dan dia bisa berpikir bahwa untuk apa saya mau pergi ke Niniwe? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Niniwe. Saya ini orang Israel, Niniwe itu bangsa kafir. Untuk apa saya mau pergi ke sana? Tidak ada hubungan. Biarkan kalau Niniwe mau binasa, biarkan mereka binasa. Nah, itu yang ada dalam hati daripada Yunus sehingga dia mengambil keputusan sendiri. Dia membuat rencana sendiri. Dia membuat agenda sendiri berbeda dengan agendanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan membuat sebuah rencana, sebuah agenda, Yunus melenceng daripada agendanya Tuhan. Maka ketika Yunus keluar daripada rencana Tuhan, maka hasil akhir daripada Yunus, dia frustasi. Maka muncul ayat ini. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Nah, inilah yang membuat sehingga Yunus harus mengucapkan kalimat ini. Karena dia sudah keluar dari rencananya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata begini, apa yang kita bisa pelajari dari Yunus? Ketika kita keluar dari rencana Tuhan, maka sudah pasti ujungnya itu akan membuat kita susah dan menderita. Ketika kita keluar dari rencana Tuhan, ketika kita keluar dalam rancangan Tuhan, maka itu akan membuat kita tidak jelas ujungnya bagaimana. Ketika kita keluar dari rencananya Tuhan, maka yang ada itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, ikutilah rencana-rencana Tuhan. Maka ada lagu berkata begini, indah rencanamu Tuhan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, untuk mengikuti rencana Tuhan itu enggak mudah. Untuk mengikuti rencana Tuhan itu enggak gampang. Kenapa demikian? Karena kita terbiasa dengan rencana kita. Kita selalu berpikir bahwa rencanaku ini yang benar. Karena aku ini punya pengalaman, aku ini punya kekuatan, aku ini punya rencana. Saya tahu situasi kondisi yang ada. Nah, sehingga apa? Semuanya itu dikembalikan ke kita. Kembali ke pikiran kita, kembali ke kekuatan kita, kembali kepada pengalaman-pengalaman kita. Loh, menurut saya seperti ini, saya biasanya begini, saya biasanya begini. Nah, itu yang membuat sehingga pengalaman, kekuatan itu yang menguasai hidup kita. Sehingga rencana Tuhan itu gak pernah terjadi dalam hidup kita. Bukan rencana Tuhan yang terjadi, tetapi rencana kita. Kita belajar untuk mulai belajar
mengikuti rencana Tuhan. Karena ketika kita mau belajar mengikuti rencana Tuhan, saya pastikan kita tidak akan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Maka kalimat ini tidak akan pernah keluar dalam mulut kita. Cabutlah kiranya nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tidak. Itu tidak akan pernah keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita selalu di dalam rencana Tuhan. Nah, jadi mengapa Yunus kesal, marah, dan sampai menyerah? Karena dia punya agenda tersendiri. Kemudian yang kedua, karena Yunus sudah hidup benar, namun jalannya terlalu sukar. Sekali lagi, Yunus ini hidupnya benar. Dia seorang nabi, dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi karena jalannya terlalu sukar, jalannya terlalu sulit. Ayo, siapa di Alkitab yang perjalanan hidupnya itu sama dengan Yunus? Gak ada. Ditelan oleh ikan yang besar, dibuang dari kapal, dibuang ke laut. Wah, ini merupakan sebuah kisah perjalanan yang cukup berat. Dia seorang yang benar, dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa apa-apa. Yunus ini tidak seperti Daud, tidak seperti Musa. Musa pernah melakukan kesalahan, Daud juga apalagi. Siapa lagi tokoh di Alkitab yang melakukan kesalahan-kesalahan? Yakub. Nah, ini tokoh-tokoh yang cukup terkenal, namun mereka pernah melakukan kesalahan. Tapi Yunus, tidak ada hal yang menonjol, kesalahan yang menonjol yang membuat dia itu menjadi pendosa, tidak ada. Tetapi karena dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dia seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, namun jalannya yang sangat sukar, begitu sulit. Jadi karena jalannya yang sangat sulit, sehingga ujungnya Yunus mengucapkan kalimat ini. Dia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Karena memang perjalanan Yunus ini cukup berat. Sangat berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita mungkin saat ini sama seperti Yunus. Cukup berat, sangat berat. Pelayanan-pelayanan kita juga. Kita sedang menghadapi pelayanan yang sangat berat. Kita sedang menghadapi situasi pekerjaan yang sangat berat. Kita sedang menghadapi situasi keluarga yang sangat berat. Atau mungkin kita sedang menghadapi situasi pribadi hidup kita yang sangat berat. Yang sampai hari ini mungkin kita merasa ragu-ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan menyertai aku atau tidak? Apakah Tuhan ada di sekeliling aku atau tidak? Karena hari ini ada banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang ragu kalau Tuhan itu sanggup untuk menjaga dia. Ada banyak orang yang hari-hari ini karena situasi yang terjadi, dia merasa bahwa Tuhan belum menolong dia. Tuhan tidak pernah menolong dia. Nah, berarti kita saat ini dalam situasi sama seperti Yunus. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kuncinya adalah jangan buat agenda sendiri. Jangan buat rancangan sendiri. Setiap rencana kita libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Indah dan indah. Rencana Tuhan itu ada yang terbaik, terbaik dan terbaik. Rencana Tuhan itu yang paling benar dan paling betul dalam hidup kita. Sudah gak ada yang lain. Makanya kita belajar untuk setiap rencana kita, biarlah itu dipastikan adalah rencana Tuhan. Bukan rencana yang kita buat sendiri. Karena kita pengalaman, karena kita lebih pintar, kita merasa kita tahu semuanya, kemudian kita membuat rencana-rencana sendiri. Ayo kita belajar. Biarlah rencana kita itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya dan yakin, walaupun perjalanan hidup kita sukar, walaupun perjalanan hidup kita
sangat sulit. Secara manusia sangat sulit. Tetapi kita percaya dan yakin kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka perjalanan kita akan terus berjalan sampai ujungnya. Yaitu kehidupan yang kekal, yang penuh dengan harapan. Yaitu sebuah sukacita sorga yang akan kita terima di dalam kasih, kemurahan, kuasa Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberkati kita. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Indah rencana. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau tak tahu dan ku tak mengerti sebuah jalan, ku tak tahu Kau tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Perhatikan kalimat refnya, indah rencana-Mu Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu indah. Jawabannya itu di ref. Coba di refnya. Tapi, nah ini. Tapi ku mengerti sekarang. Apa itu? Kau tolong padaku. Ketika rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Terus apa lagi? Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kapan kita bisa merasakan rencana Tuhan kalau rencana kita ya terus yang terjadi? Semua rencana kita, kekuatan kita masuk akal. Kalau tidak masuk akal kita nggak suka, kita nggak mau. Nah ini yang bermasalah. Rencana Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Sama seperti Yunus. Yunus merasa bahwa ini nggak masuk akal. Mana bisa Nineve itu bisa diselamatkan? Mereka bangsa yang kejam, bangsa yang tidak punya belas kasihan. Tapi akhirnya Tuhan membalikkan semuanya. Ketika kita memakai pikiran kita, ketika kita memakai kekuatan kita, pengalaman kita, maka rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi. Kita nggak akan bisa nyanyi lagu ini. Tapi ketika rencana Tuhan yang kita jalankan, oh terima kasih, biar rencana-Mu yang terjadi. Maka kita akan melihat dan merasakan indah rencana. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup.
jalanmu. Dulu ku tak tahu, Dulu ku tak tahu Tuhan, oh, berat ku rasakan. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Tuhan, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan buat rencanamu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang punya agenda sendiri. Kami punya rancangan-rancangan tersendiri dalam hidup kami. Di dalam pelayanan kami punya rancangan-rancangan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk membiarkan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan saat ini, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan. Ketika mereka mengikuti ibadah online ini, bukan hanya sebagai penonton-penonton, tetapi kami akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian penyembahan, menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani, sehingga kami merasakan, menikmati betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus memagari kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi berada, Tuhan sertai dan memberkati. Berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang saat ini mungkin mereka sedang di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka juga terbengkalai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Karena kami percaya ketika Tuhan turun tangan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang tidak diberkati, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajarannya sampai pemerintah daerah. Tuhan tolong kepada mereka. Berikan kemampuan, kekuatan sehingga mereka menjadi pemerintah yang tulus, yang baik ketika mereka mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga para medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan berkati. Supaya mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ketika mereka menghadapi COVID-19 ini. Mereka akan terus berjuang. Dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan semuanya tidak sia-sia untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan berkaitan dengan mungkin dalam 1-2 minggu ini kita sudah akan kembali beribadah di tempat ini. Karena perkembangan daripada berita-berita informasi soal kenaikan kurva khususnya di Jawa Timur dengan warna yang masih menyolok warna merah. Beberapa daerah sudah warna hijau dan kuning. Nah untuk Jawa Timur karena masih merah, maka kami khususnya GPPS masih mengambil keputusan untuk belum buka gereja. Namun beberapa gereja di Surabaya sudah buka. Ya memang mereka mengambil dari sisi yang lain. Tapi kita juga dari sisi yang lain. Walaupun pemerintah sudah mempersilahkan semuanya sudah. Namun karena informasi yang berkembang bahwa karena zona yang ada di Surabaya masih merah, maka kita mengikuti itu. Supaya saya juga rindu supaya jemaat jangan sampai was-was, merasa gimana untuk datang ke gereja. Sehingga biarlah ketika waktunya sudah bagus, baik, karena memang rapid test di Surabaya khususnya akan berakhir tanggal 20 Juni. Nah setelah tanggal 20 Juni itu baru turun. Jadi selama rapid test berlangsung memang akan naik terus. Karena itu setiap hari ada update terus, update. Setiap hari ada. Nah selesai rapid untuk massal itu berakhir tanggal 20 Juni. Nah setelah itu baru mulai turun. Dan kita berdoa bersama supaya ketika turun kurvanya dari warna merah ke orange, dari orange kuning baru ke hijau. Nah semuanya kita nggak usah tunggu sampai hijau, paling tidak ini sudah mulai turun. Nah semuanya berarti aman dan terkendali. Dan untuk di gereja sini mulai besok hari Sabtu, Minggu, setiap minggu, pokoknya setiap minggu kami akan terus semprot dengan obat desinfektan khusus untuk dari lantai 1 sampai lantai 4. Setiap minggu kami akan semprot ini. Walaupun belum buka ibadah, tetap kami sudah semprot. Untuk apa? Untuk menetralisir supaya yang lewat kuman-kuman apapun bentuknya, dia lewat di atas langsung lenyap. Apapun yang ada di sini langsung hilang. Makanya setiap minggu akan kita semprot supaya aman, dia steril, dia bersih, dan kita ketika kita beribadah, kita bisa beribadah dengan nyaman. Ya, berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita doakan untuk
proses peredam yang saat ini sebentar lagi akan dikerjakan, peredam dalam gereja. Ini kita membutuhkan dana. Kita doakan juga supaya ini bisa berjalan dengan baik ya. Mumpung ini belum ibadah, jadi kesempatan peredam kita bikin di dalam supaya lebih bagus pendengarannya, gaungnya itu tidak terlalu menggema ya. Kita doakan semuanya supaya berjalan dengan baik, dengan lancar. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Nanti saya akan umumkan kepada seluruh jemaat kira-kira minggu besok atau 2 minggu depan, pokoknya di antara 2 minggu ini, besok atau 2 minggu depan kita akan mulai ibadah di gereja sini ya. Tunggu informasi dari saya akan sampaikan. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, ku paksakan kehendakmu mengikutiku, ku relakan kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, ku paksakan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Dan ku berlari kepadamu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Dan ku berlari kepadamu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Kami akan akhiri ibadah online pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai seluruh jemaat mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.